Ini adalah uang kertas 100.000. Ketebalannya sekitar 0,01 cm. Dulu punya uang 100.000 begini itu bisa dipakai buat belanja satu troli penuh di supermarket. Tapi sekarang menggunakan uang yang sama, mungkin kita cuma bisa dapat satu botol sabun sama shampoo aja. Buat sebagian orang, punya segepok uang 100.000 ini adalah kemewahan. Walaupun kalau diukur, tumpukannya sebenarnya nggak begitu tebal. Ambil contoh misalnya uang 1 miliar. Kalau kita menggunakan uang 100.000 begini, ketinggian tumpukannya itu cuma 1 meter. Itu setara dengan pinggang orang dewasa, yang kalau kemudian kita jejerin, panjangnya itu setara dengan 2 langkah kaki. Nah, menggunakan logika yang sama, pernah nggak sih kalian ngebayangin seberapa banyak potensi kerugian masyarakat dari kasus korupsi Pertamina yang konon katanya di 2023 aja itu senilai 193,7 triliun. Potensi kerugian ini utamanya disebabkan oleh pengoplosan Pertamax menggunakan Pertalite. Dan ini menyeret bahkan sampai PT Pertamina Patraniaga. Investigasi awal mengindikasikan adanya korupsi dalam tata kelola migas melalui manipulasi produksi dalam negeri dan juga kebijakan impor. Sekilas kalau dibayangin 193,7 triliun itu harusnya nggak banyak nggak sih? Toh ternyata tumpukan uang 1 miliar aja cuma setinggi 1 meter. Nah, sebelum gue jelasin lebih lanjut, disclaimer dulu nih. Jujur ide buat ngebikin video semacam ini bukan original dari gua. YouTuber besar kayak Tom Scott misalnya itu pernah ngebikin video sejenis di mana dia menunjukkan perbedaan antara tumpukan 1 juta dolar dengan 1 miliar dolar. Terus kita juga punya YouTuber lokal lain yang ngebikin konten serupa, walaupun di sini konteksnya itu lebih ke flexing. Tapi menurut gua konten-konten semacam itu punya beberapa kekurangan yang pada video kali ini pengen coba gue lengkapin. Kontennya Tom Scott misalnya mungkin kurang relate di kita ya, karena dia ngebandingin menggunakan uang dolar dan di situ kontennya murni edukasi aja. Belum lagi kalau kita bicara konten kreator lokal yang ngebikin konten-konten flexing, ya ini mungkin kelihatannya jadi kurang sensitif dan simpatik ya dengan perasaan masyarakat itu sendiri. Nah, berhubung kasus korupsi ini masih lumayan baru dan belakangan juga kita lagi menghadapi kondisi kelangkaan BBM di SPBU swasta yang ngebikin sebagian dari kita gemes sama beberapa oknum tertentu di pemerintah, kita perlu visualisasi yang lebih konkret. Jadi, untuk tujuan yang spesial ini, gue sudah mempersiapkan motor beat gue untuk gue bawa naik untuk mengukur sebetulnya kalau uang 193,7 triliun ini dijejerin menggunakan uang 100.000 itu bakal sejauh apa? Harusnya sih nggak begitu jauh ya.
Wih, akhirnya gue sampai. 1 miliar. Uang yang buat sebagian orang mungkin cuman sekedar mimpi kebebasan finansial. Yang ternyata setelah diukur tinggi cuma dapat 1 meter atau setara dengan 2 langkah kaki. Terus gimana dengan 193,7 triliun? Well, untuk angka itu gue sendiri perlu motoran 5-6 jam dari Kelapa Gading Jakarta Utara sampai kemudian gue tiba di Balongan Indramayu. Tapi ini masih belum seberapa karena kata Kejaksaan Agung potensi kerugian negara dari tahun 2018 sampai 2023 aja itu bisa ditaksir hampir 1 kuadriliun atau kayak 1000 triliun lah. Gimana kita mempersepsikan angka itu kalau berdasarkan jarak tempuh dengan gua motoran? Well, itu butuh sekitar 24 jam perjalanan dari Kelapa Gading sampai ke Situbondo, Jawa Timur. Terkadang kita gagal mengapresiasi seberapa besar perbedaan dari 2 buah angka kalau cuma disandingkan tanpa kita buat konteksnya. Dalam hal ini, perbedaan antara 1 miliar dengan 193,7 triliun rupiah itu bisa sejauh perjalanan dari Kelapa Gading ke Balongan. Video ini seharusnya berakhir di situ. After all, tujuan utama gue udah tercapai. Gue udah menunjukkan seberapa banyak tumpukan uang 193,7 triliun kalau dijejerin. Tapi kemudian gue keinget sama kondisi masyarakat di sepanjang perjalanan itu. Dan ini ngebikin jiwa SJW gue meronta. Sehingga pada akhirnya gue mutusin buat nambahin beberapa analisis lanjutan seadanya di saat itu yang terlintas di pikiran gue. Dan inilah hasilnya. Semoga kedepannya bukan cuma masyarakat yang aware dengan seberapa besar angka ini, tapi juga para pemangku kepentingan di pemerintahan, di BUMN, atau instansi lainnya. Bisa dibayangin kan dengan angka 193,7 triliun itu, kalau dijadiin duit, bisa digunakan untuk ngebangun seberapa banyak hal, mengubah hidup seberapa banyak orang di sepanjang perjalanan yang tadi udah gue temuin. Ketika selesai nge-take footage itu beberapa bulan lalu, gue kira tabungan dosanya pemerintah dan Pertamina untuk tahun buku 2025 itu udah cukup banyak lah. Tapi ya sekali lagi gue dibikin kecewa dan kaget sama pemerintah dan Pertamina karena ternyata muncul headline berita semacam ini. Seperti yang sama-sama kita tahu, dari Agustus sampai Oktober 2025 kemarin, sejumlah SPBU swasta sempat mengalami kelangkaan pasokan BBM karena habisnya kuota impor mereka. Fenomena ini harusnya nggak menjadi sumber huru-hara di media sosial. Karena toh namanya lu orang jualan, ya kadang barang lu itu bisa laris manis dan lu butuh waktu buat ngisi ulang stok lu. Tapi kemudian beliau muncul dengan membawa serangkaian komentar yang sebetulnya itu nggak perlu-perlu banget. Dengan adanya komentar semacam ini yang keluar dari mulut seorang pejabat publik, masyarakat tuh mau nggak mau jadi suuzon. Karena pernyataan itu mengindikasikan setidaknya beberapa hal. Pertama, adanya tendensi monopoli yang terselubung lewat konsentrasi pasokan energi di tangan Pertamina. Kedua, ada ketergantungan SPBU swasta kepada salah satu sumber, dalam hal ini Pertamina, padahal dia tuh seharusnya bisa jadi alternatif bagi konsumen. Dan ketiga, ini juga menunjukkan adanya kekacauan dalam hal sistem tata kelola niaga dari energi nasional kita. Tata kelola migas Indonesia sekarang itu seolah identik dengan sentralisasi kekuasaan, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, hingga distorsi kebijakan akibat kepentingan politik dan ekonomi mendahului kepentingan publik. Dikala masyarakat harus antri lama guna membeli BBM yang ketersediaannya kurang andal, pejabat kita di saat yang bersamaan justru sibuk memperkaya diri sendiri. Kompetisi bisnis yang sehat lewat kehadiran SPBU swasta itu dijawab dengan kerumitan birokrasi yang terus dibuat-buat melawan akal sehat. Dari sini terbentuk citra bahwa korupsi adalah hak istimewa para pejabat, sementara efisiensi adalah kewajiban masyarakat. So, kita perlu ngelihat dalam beberapa bulan ke depan, kasus korupsi Pertamina dan kelangkaan BBM ini bakal bergulir seperti apa. Semoga ya kita bisa dapat titik terang dari kedua kasus ini. Anyway, ini gue di mana ya?
Balongan. Iya, Balongan. Merah. Oh. Oh. Oh, oke. Balik kayak. Kemana lagi kita habis ini ya?